Kalau ada apa ditandai dengan tanda tanya, big question, berarti ada rahasia dong dibalik ada apa dengan subuh itu. Setiap malam jam 3 menjelang subuh, burikali ummati fi bukuriha, aku akan menurunkan keberkahan pada umatku yang menghidupkan di pagi hari itu subuh. Aku akan menumpahkan keberkahan rahmat hidup kepada orang yang menghidupkan di pagi hari. Kalau ada berkah Allah datang, semua masalah selesai. Ternyata masalah itu muncul karena kita tidak punya barokah. Rahasia kedua sholat subuh. Ada apa dengan subuh itu? Rahasia kedua adalah barang siapa yang mendirikan sholat subuh berjamaah, dia nilainya bagaikan sholat malam sepanjang malam, tapi berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah memberikan faidah, Allah memberikan pahala, dia seperti sholat malam sepanjang malam. Yang ketiga, rahasia subuh itu adalah bahwa barang siapa yang sholat sunat sebelum subuh, yang sholat sebelum azan 2 rakaat, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Rahasia keempat, nanti kita nyambung dengan Al-Ittifaq Ciwidey sebagai bukti. Yang keempat, rahasia itu ketika azan subuh berkumandang atau azan lainnya, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan bertanya-tanya, jangan sibuk dengan kesibukan dunia. Jawab panggilan, jangan diam saja, jawab. Apa efek dari membacakan jawaban itu? Allah mengampuni dosa dari yang lalu. Itu menjawab adzan saja punya efek. Itu ada sebuah pesantren namanya pesantren Al-Ittifaq. Pesantren itu tidak punya apa-apa di gunung, jauh dari percaturan politik, jauh dari percaturan ibu kota, mengening di atas gunung itu. Pimpinan Kiai Haji Fuad Apandi, Mang Haji, dia nyebutnya tidak nyebut Kiai, nyebutnya ke dirinya Mang Haji, tolong pesen dengan anak-anakku sholat berjamaah di masjid di awal waktu, hanya 4. Tidak perlu bawa ijazah, tidak perlu bawa apa-apa, cukup perlu bawa niat saja. Santrinya kurang lebih sekitar 400 orang. Kalau sholat subuh seperti sholat Jumat seperti di sini, kalau sholat subuh penuh itu masjid, sambil mendendangkan doa jam 3 malam di keheningan malam, di gemericik air, semilir angin di gunung Ciwidey. Punten bunda ayahanda adinda yang kami hormati, efek dari sholat subuh, pesantren itu dikasih keberkahan oleh Allah 1,9 miliar per bulan. Dengan kekuatan tubuhnya, hampir tiap tahun diundang ke istana, mendapatkan al-fatihah dari presiden. Sejak zaman Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega, Pak SBY. Kalau boleh ambil rahasia, kok sampai dipanggil ke istana, berarti ada apa dipanggil ke sana. Pesantren itu punya lahan kurang lebih 110 hektar. Pesantren itu 10 hektar itu dari Allah tanah itu. Kemudian dihidupkan itu tanah dengan cara menanam jenis palawija, kurang lebih sekitar 79 jenis palawija. Ini punten, bagaimana berkah itu muncul. Nanam, kalau di Bintaro nanam beton, jadi klaster, sama. Kalau di Sleman nanam bibit, jadi buah-buahan. Allah menampakkan keberkahan di pesantren itu. Suatu ketika pada tahun 2005, kawasan pesantren Ciwidey, kecamatan Ciwidey terkena hama orang. Namun punten sekali, sawah yang punya pesantren yang tidak kena hama orang, hanya punya pesantren. Padahal sawah yang punya pesantren dengan sawah punya masyarakat dihalangi hanya oleh pematang sawah 30 cm. Sudah pakai benteng 7 meter kayak Israel di Palestina. Tidak, cuma pematang sawah 30 cm. Menurut logika, kenapa itu hama tidak loncat ke situ? Lihatkan mata kita, lihatkan mata batin kita ke tempat itu. Itu tauhid. Ternyata janji Allah itu bukti adanya. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janji. Ini bukti hadis Rasulullah dan bukti Quran Allah SWT.